Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Asyhadu an la ilaha Allahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam guna untuk menyimak lanjutan kajian rutin kita bersama guru kita Ustaz Maududi Abdullah LC hafizahullah ta'ala di Fikih Asmaul Husna di pertemuan yang ke-55. Alhamdulillah kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, seperti biasa sebelum kita menyimak lanjutan kajian di serial ke-55 ini, kita akan membahas subbahasan Al-Ali, Al-A'la dan juga Al-Muta'al. Nanti seperti apa dan bagaimananya nanti kita akan sama-sama menyimak dari guru kita dan semoga Allah mudahkan kita bisa mengambil faedah ilmunya. Seperti biasa di akhir sesi nanti antum juga bisa bersoal jawab seputar tema kita lebih utamakan. Menulis pertanyaan di kertas untuk jemaah yang ada di Masjid Al-Hijrah dan untuk pemirsa boleh di 0811 755 0606. Baik para pemirsa dan jemaah semua, kita langsung saja berikan kepada guru kita untuk kesempatan hari ini tanpa memperpanjang mukaddimah. Kepada guru kita persilahkan, faliyatafadhal masykurah mahjur. Ini waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Untuk materi lanjutan kita di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bisa kita ambil ilmunya dan kita amalkan dalam kehidupan. Baik, sesuai yang diinformasikan oleh Ustadz, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di nomor WhatsApp di 081175500606. Untuk pertanyaan pertama, sepertinya ada hubungan dengan yang dibahas oleh guru kita tadi dari Ibu Reni di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan nafi dan juga al-isbat, Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga Ibu Reni di Tangerang Selatan bisa paham dari jawaban guru kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di tempat saya kalau mau berzikir selalu membaca Ya Allah, Rabbana, baru Subhanallah, Allahu Akbar 33 kali. Selanjutnya baca ilahukum wal ilahu wahid. Yang jadi pertanyaan Ustadz, selalu membaca ayat Allah tersebut, apakah ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW? Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Allahu khairan untuk jawabannya. Semoga hamba Allah di meninjau bisa paham dan tentunya ini adalah ilmu juga untuk kita bersama. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk anak yang jadi asing di tengah keluarga Ustaz karena menjaga sunnah, sementara hampir seluruh keluarga anak masih kental dengan amalan-amalan bid'ah Ustaz? Syukron Ustaz. Tidak akan. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, karena sering nonton konten bahaya makan gorengan serta ini dan itunya, saya jadi merasa harus hijrah dari penjual gorengan ke sayuran Ustaz. Takut zalim sama pelanggan yang lain. Bagaimana nasihat Ustaz? Syukron Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, mau bertanya, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang tidak mau umroh
karena takut ada balasan dosa nantinya ditampakkan di tanah suci. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya. Semoga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah boleh mendetailkan pujian-pujian pada Allah Subhanahu wa taala dalam doa? Dan ini katanya akan ada efek doa kita cepat dikabulkan Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita melakukan meditasi agar kita lebih tenang, juga akan lebih fokus serta khusyuk dalam ibadah? Karena salah satu inti dalam meditasi adalah melatih konsentrasi Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita dari orang-orang yang mengatakan jika kita berdialog dengan mereka berkata jangan bawa-bawa agama terus dalam semua urusan. Ini kan bukan soal agama, padahal ini soal dunia. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya Ustaz, karena rindu dengan anaknya, seorang ayah menggunakan teknologi AI Ustaz untuk bisa bicara langsung kembali dengan anaknya. Sekedar info, teknologi ini bisa membuat seseorang itu tampak nyata dan berbicara seperti semasa ia hidup. Syukran Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita ke Bekasi, hamba Allah mau bertanya. Bismillah Ustaz, bertanya, bolehkah kita berpendapat ada kebaikan pada agama lain? Apakah akidah ini syirik Ustaz? Syukran Ustaz. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya Ustaz, bagaimana bila berzikir sebelum tidur tapi dalam keadaan junub Ustaz? Apakah boleh membaca ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi, ayat terakhir surah Al-Baqarah dan semacamnya? Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz untuk pertemuan kita untuk hari ini dan juga ilmunya. Semoga Allah mudahkan di pertemuan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali. Sebelum kita tutup kajian, sedikit informasi untuk antum semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa kebutuhan atau progres pembangunan Masjid Al-Hijrah itu di kebutuhan granit lantai 1 ruang salat ikhwan itu sudah terpenuhi sebesar 1,4 miliar. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Dan saat ini kita sedang melakukan progres pembangunan berlanjut ke rooftop itu dengan total kebutuhan 8,7 miliar dan sudah terkumpul alhamdulillah itu sebanyak 739 juta rupiah. Dan kita masih membuka kesempatan untuk seluruh kaum muslimin untuk berdonasi guna melakukan proses pembangunan Masjid Al-Hijrah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa menikmati sholat di lantai 2 dan juga rooftop dengan sempurna insyaallah. Baik, kita akhiri kajian untuk hari ini. Afwan untuk semua kata nakilah bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.